Baiklah, sebelum lanjut, jadi ini adalah sedikit recap momen kegiatan magang kependidikanku selama 3 bulan dengan waktu kerja 24 hari. Jadi ini adalah cuplikan untuk hari pertama menuju sekolah magang yang lokasinya itu nggak jauh dari rumahku. Selamat menyaksikan. My God, agak berasa kudusuk karena harus pagi-pagi datang. Maksimal 6.45 sih, sedangkan inilah 6.36. Oh my God. Oke, kita lanjut ke setiap kegiatan rutin seremonial yang ada di MTS Al-Masri Pangkalan Balai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Di hari Senin, tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah upacara bendera. Rutin dilakukan setiap hari Senin. Di sini jumlah petugasnya itu biasanya kalau nggak satu kelas, biasanya di mix 2-3 kelas sekaligus gitu. Terutama kalau petugasnya itu adalah anggota organisasi siswa intramadrasah atau OSIM, atau secara umum kita mengenalnya dengan OSIS. Berikut adalah beberapa cuplikan kegiatan upacara bendera yang rutin dilakukan di MTS Al-Masri Pangkalan Balai. Tidak dibenarkan membawa handphone. Kegiatan seremonial rutin selanjutnya yang biasanya dilakukan di hari Selasa maupun Rabu itu biasanya sama, yakni pembacaan doa juga surah-surah pendek sebagai hafalan siswa-siswi yang ada di MTS Al-Masri Pangkalan Balai. Doa-doa sehari-hari, doa sholat duha, surah-surah pendek yang ada di juz ke-30, dan beragam macamnya. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Baiklah, berikutnya kegiatan rutin seremonial pagi yang ada di hari Kamis di MTS Al-Masri Pangkalan Balai adalah sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah ini biasanya dilaksanakan setiap Kamis pagi, rutin, di mana nanti satu siswa ini mendapatkan giliran untuk menjadi imam memimpin sholat duha berjamaah yang dilaksanakan setiap pagi hari Kamis. Untuk lokasinya itu di lapangan MTS Al-Masri Pangkalan Balai. Selanjutnya, di hari yang penuh berkah, yaitu hari Jumat, siswa-siswi MTS Al-Masri Pangkalan Balai rutin melaksanakan kegiatan Yasin bersama. Kadang setelah Yasin bersama, ada juga Lanjut di hari Jumat, kegiatan seremonial rutin pagi yang ada di MTS Al-Masri Pangkalan Balai tidak lain dan tidak bukan adalah pembacaan surah Yasin bersama-sama. Guru, staf tata usaha, hingga siswa-siswi juga biasanya membaca bersama-sama, dipimpin oleh siswa membaca Yasin bersama-sama. Dilanjutkan juga dengan penampilan ceramah atau tausiah singkat di setiap kelas yang telah didapatkan giliran untuk menampilkan tausiah singkat tersebut. Kadang juga dilengkapi dengan beberapa penampilan hadroh oleh siswa-siswi MTS Al-Masri. Namun itu cukup jarang, karena biasanya penampilan hadroh ini dibarengi dengan kegiatan rutin selanjutnya yang ada di hari Sabtu.
Berikutnya adalah kegiatan seremonial rutin yang siapa sangka merupakan bentuk pelestarian tradisi mesin. Setiap Sabtu pagi ternyata ada penampilan Serambe Banyuasin yang merupakan sastra tutur dan lisan khas Kabupaten Banyuasin yang berasal dari desa Tanjung Beringin. Serambe Banyuasin ini seperti pensyairan pantun dan juga sholawat, dimana kalau di MTS Al-Masri ini dikreasikan dengan iringan hadroh. Kalau serambe aslinya sih tidak menggunakan iringan hadroh, tapi memang ada musik iringannya khusus begitu. Ini merupakan hal baru karena aku sendiri tidak tahu kalau ada pelestarian tradisi lewat kegiatan seremonial seperti ini. Karena biasanya serambe Banyuasin itu dilombakan. Jadi jarang sekali orang-orang tahu mengenai serambe Banyuasin ini. Ternyata di MTS Al-Masri ini dijadikan kegiatan rutin setiap Sabtu pagi. Aku pernah terlibat dalam penampilan serambe ini sekali. Waktu itu siswa-siswi dan guru-guru di sini memintaku untuk berpartisipasi. Jadi karena aku juga tahu serambe Banyuasin ini, jadinya berpartisipasi dengan melantunkan 3 buah pantun yang sudah pernah kubawakan di pentas seni sekolah yang pernah aku pegang di bulan Agustus lalu. Selanjutnya, ini adalah cuplikan saat aku mengajar di kelas 81, salah satu kelas yang ada di MTS Al-Masri Pangkalan Balai. Mata pelajaran yang kuajar di sini adalah matematika, menggantikan salah satu guru yang sedang sakit saat itu. Metode mengajar yang kugunakan adalah metode yang sudah secara umum itu diterapkan setiap guru, yaitu mencatat dan menjelaskan. Hanya saja supaya tidak boring, aku menyelipkan sedikit games agar siswa-siswi di sini antusias untuk belajar. Tak hanya matematika, sebenarnya mata pelajaran yang kuajar di sini fleksibel, hingga ke IPA terpadu, PKN, Bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Kalau di cuplikan yang satu ini adalah pelaksanaan apel ujian akhir semester ganjil yang dilaksanakan di MTS Al-Masri Pangkalan Balai. Ujian ini dilaksanakan lewat pengisian mulir ternyata. Jadi siswa-siswi di sini mengumpulkan HP ke dalam box yang sudah dibagi per kelas dan juga mendatangan. Kalau yang satu ini adalah salah satu job yang tiba-tiba. Ternyata aku diminta untuk menjadi juri lomba puisi di MTS Al-Masri Pangkalan Balai. Karena mendekati perayaan Hari Guru Nasional, itu ada penampilan puisi dari siswa-siswi di sini. Hanya saja karena aku sudah punya pengalaman sebagai peserta lomba puisi dan juga memenangkan beberapa kompetisinya di juara 1 ya. Jadinya ini adalah hal yang mudah bagiku untuk menjadi juri di sini. Dari 20 peserta dipilih 2 yang terbaik untuk tampil pada perayaan Hari Guru Nasional di MTS Al-Masri Pangkalan Balai. Wah, sungguh pengalaman menyenangkan. Mengajar, tiba-tiba jadi juri. Kalau yang ini, aku diminta kepala madrasah untuk mengawasi siswa yang ditugaskan untuk mengeruk pasir yang berada di belakang gazebo. Jadi mereka memindahkan pasir ke dalam karung, terutama pasir yang menghalangi aliran air di selokan gitu. Jadi airnya tergenang nggak ngalir gitu kan. Jadi mereka membersihkan dan aku diminta untuk mengawasi. Karena di hari yang sama juga aku nggak ada kegiatan atau jadwal buat mengajar ke kelas. Next, ini merupakan kegiatan terfavorit yang kulakukan di MTS Al-Masri bersama pembina ekstrakurikuler seni tari yang merupakan masih kerabat dekat karena sama-sama seniman di sini di Banyuasin. Kami melatih siswi-siswi MTS Al-Masri Pangkalan Balai belajar tari tradisi Kabupaten Banyuasin. Untuk yang ada di video, ini adalah tari tradisi persembahan Selulang Studung.
Lalu ada tarian lain seperti tari seluang mudik dan tari setunduk. Nah, tari berikutnya yang kuajarkan ke mereka itu tari setunduk. Sebenarnya tarinya sudah lama, hanya saja baru di apa ya istilahnya tuh, karena sudah lama tidak ditarikan jadinya dibuat dokumenter barunya gitu loh. Ekstrakurikuler seni tari ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin setiap pulang sekolah. Nah, pelaksanaan ekstrakurikuler ini juga itu berada di gazebo. Tepatnya di saat aku menemani siswa-siswa yang membersihkan tadi ya. Jadi di gazebo ini dipakai untuk pelatihan eskul tari. Next, di sini aku bersama Kepala Madrasah dan Guru Bahasa Indonesia yaitu Pak Fatahul dan Ibu Ratni. Kami mengantarkan bantuan donasi berupa pakaian untuk korban bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh melalui ekspedisi JNE yang letaknya itu seberangan sama MTS Al-Masri. Oke, ini adalah momen terakhir yang bisa aku tampilkan di video singkat ini. Ini adalah momen dimana perayaan Hari Guru Nasional ke-80 tahun di MTS Al-Masri Pangkalan Balai. Oh iya, di sini yang merekam adalah aku ya. Jadi di sini ada acara tukar kado, perayaan-perayaan yang pokoknya seru deh. Sungguh pengalaman magang yang sangat mengesankan di sini. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk pihak MTS Al-Masri Pangkalan Balai yang telah menerimaku dengan sangat baik. Sayang sekali waktu ketemunya bentar banget ya, hanya 24 hari.
Sungguh pengalaman magang yang sangat menyenangkan. Halo, sukses selalu buat Ima. Dadah, 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 dadah.